Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia yang terjadi di reaktan dan rumus kimia pada produk. Kalau kita perhatikan, ada suatu persamaan reaksi. Misalnya seperti ini. Natrium ditambah dengan H2O menghasilkan NaOH ditambah H2. Natrium ditambah air ini merupakan reaktan. Sedangkan natrium hidroksida ditambah dengan gas hidrogen dinamakan dengan produk. Sekarang kita perhatikan, di dalam persamaan reaksi ini ada beberapa simbol. Yang pertama ada S, kemudian L, AK, dan G. Apa makna simbol tersebut? S ini menunjukkan wujud zatnya solid atau padat. Sedangkan L, liquid, menunjukkan wujud zatnya adalah cair. Aki, aqueous, ini adalah larutan. Dan K ini menunjukkan wujudnya gas. Di sini, di dalam persamaan reaksi, kita menggunakan prinsip hukum kekekalan massa. Masih ingat hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa itu massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah terjadinya reaksi. Berarti kalau kita melakukan penimbangan, massa zat natrium dengan massa air sebelum bereaksi sama dengan jumlah atau massa dari natrium hidroksida ditambah dengan gas hidrogen yang dihasilkan. Nah, di sini prinsip hukum kekekalan massa ini dicerminkan dengan menyamakan jumlah atom yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Pertama kita lihat di sini. Jumlah atom natrium ya, di dalam reaktan ada 2, kemudian di dalam produk ada 2. Nah, sekarang di sini mohon maaf ya, di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, kita harus menyamakan jumlahnya. Berarti di sini kita tulis 2. Nah, kemudian jumlah atom hidrogen. Di sini ada 2 dikali 2, 4. Di sini ada 2 ditambah 2, 4. Kemudian jumlah atom oksigen. Ada 2. Di sini juga ada 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan reaksi dan reaksinya harus setara.
Baiklah, kita akan mencoba menyetarakan reaksi berikut ini. Di sini ada suatu persamaan reaksi, nah, yang belum setara. Sekarang kita mencoba menyetarakan reaksi ini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pilih ya, salah satu molekul kompleks yang ditetapkan pilih salah satu molekul kompleks yang ditetapkan mempunyai koefisien 1. Nah, mungkin muncul pertanyaan, koefisien itu apa? Ya, koefisien adalah angka atau bilangan yang ada di depan molekul ini. Ya, seperti di sini, di depan ini, dan depan ini. Nah, kemudian mungkin muncul pula nanti istilah indeks ya. Indeks itu angka yang berada di sebelah kanan molekul. Ya, ditulis kecil. Ini namanya indeks. Tapi kalau di depan namanya koefisien. Nah, dari molekul atau rumus kimia ini, ya, kita lihat mana yang paling kompleks. Di sini ada C3H8, ada O2, CO2, dan H2O. Dari 4 rumus kimia ini atau molekul ini, yang paling kompleks adalah yang C3H8. Nah, ini kita tetapkan koefisiennya sama dengan 1. Ambil 1 di sini ya. Kita kasih warna biru. 1. Nah, kemudian langkah berikutnya kita setarakan jumlah atom yang ada pada molekul kompleks ini. Nah, jadi langkah berikutnya adalah setarakan jumlah atom. Setarakan jumlah atom pada molekul di ruas kiri atau reaktan dengan di ruas kanan atau produk. Ingat ya konsepnya ya. Yang sebelum tanda panah itu reaktan, sesudah tanda panah itu produk. Sekarang kita lihat ya. Atom C di sini ada 3. Nah, di sini juga harus 3. Nah, berarti supaya dia 3, di sini kita kali 3. Kemudian, atom H di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan baru 2. Supaya dia jumlahnya 8, berarti di sini dikali 4. Taruh 4 di sini. Berarti langkah terakhir, ya, setarakan atom O. Ya, atau bisa juga dengan atom yang lainnya. Nah, atom yang lainnya mana di sini? Ini atom O. Nah, jadi kalau ada reaksinya yang melibatkan oksigen, oksigen itu terakhir disetarakan. Sekarang kita lihat O-nya di sini ada 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 3 dikali 2, berarti ada 6, ditambah 4 kali 1. 4 ya. 6 ditambah 4. 10. Ya.
supaya jumlah atom O di sebelah kiri sama dengan 10, sama dengan yang di sebelah kanan 10, berarti di sini dikali 5. Kalau kita perhatikan ya, C-nya ada 3, di sini juga ada 3, H-nya 8, di sini juga ada 8, O-nya 10, 6 tambah 4, 10. Ini dinamakan dengan reaksi yang setara. Nah, bagaimana membacanya? Ya, bagaimana membacanya kalau dirubah dalam bentuk kalimat ya? Ini senyawanya propana. Propana bereaksi dengan oksigen menghasilkan. Nah, jadi tanda panah di sini artinya menghasilkan. Menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, kalau kita baca secara lengkap ya, karena di sini ada lambang ya, G. G itu tadi wujudnya gas. Ya. Gas propana bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida ditambah gas H2O atau uap air. Kita coba masuk ke soal yang kedua. Kalau tadi yang diberikan suatu persamaan reaksi yang kita setarakan. Nah, sekarang dalam bentuk kalimat. Ya, setarakanlah reaksi berikut ini. Logam aluminium direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat. Nah, di sini dikasih nama ya. Ada aluminium, ada asam sulfat, aluminium sulfat, ya. Kemudian, maaf ya, di sini mungkin ada ketinggalan soalnya ya. Logam aluminium direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Kalau kita lihat ya, ada aluminium, ada asam sulfat, aluminium sulfat, dan gas hidrogen. Pertama, kita buat dulu. Aluminium. Aluminium dilambangkan dengan Al. Ada kata kuncinya di sini adalah logam. Berarti wujudnya padat. Kita kasih simbol S. Ya. Bereaksi dia dengan asam sulfat. Asam sulfat, rumus molekulnya H2SO4. Lakukan ya. Kemudian menghasilkan. Nah, menghasilkan diberi simbol panah. Aluminium sulfat. Al2SO4 3 kali ya. Ditambah gas hidrogen. Ya. Sekarang kita setarakan reaksi ini. Berarti reaksinya belum setara ya. Ingat langkah pertama tadi, pilih yang paling kompleks memiliki koefisien 1. Yang paling kompleks di sini adalah yang ini ya. Kalau koefisiennya 1 tidak perlu kita tulis ya. Sekarang aluminium ada 2 di ruas sebelah kanan. Berarti di sebelah kiri juga harus 2. Kita tulis di sini 2. Koefisiennya 2. Berikutnya ya. SO4 3 kali. Artinya di sini apa? Atom S ada 3, atom O 3 dikali 4. Berarti ada 12. S di sini 3 di sebelah kanan, berarti di sebelah kiri juga harus 3. Supaya setara, gimana? Koefisiennya berarti dikali 3. 3 di sini. Ya. Berikutnya, ada O. O-nya di sini 12. Kita lihat, 3 dikali 4, 12. Oh, udah setara. Ya. Berarti lanjut ke hidrogen.
hidrogennya di sebelah kiri ada 3 kali 2, 6. Di sebelah kanan baru 2. Supaya dia setara berarti dikali 3. Nah, jadi reaksi setaranya seperti ini. Demikianlah penjelasan singkat tentang persamaan reaksi. Apabila Anda mendapat ilmu baru hari ini, silakan klik tombol like. Dan jika Anda merasa ilmu ini perlu untuk dibagikan kepada teman yang lainnya atau kepada saudara-saudara Anda yang lainnya, silakan klik share. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe pada channel ini untuk memotivasi kami membuat video-video yang lebih kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.